Selamat sore saya ucapkan buat kita umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada saat yang berbahagia ini. Kembali lagi kita akan mendengarkan pada sore hari ini, yaitu pelajaran ringkasan Sekolah Sabat tanggal 18 April 2022. Sebelum kita melanjutkan pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini, terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bersemayam di dalam tahta kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga juga pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan akan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya naungi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti akan pelajaran ringkasan Sekolah Sabat ini dan bisa mempraktikannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan akan firman ini, agar berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pelajaran ringkasan Sekolah Sabat kita, judulnya ialah Peristiwa Air Bah. Cerita ini juga sering kita dengarkan. Cerita pelajaran daripada peristiwa air bah ini sering juga kita ulang-ulangi, yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7, di mana disitulah kisah daripada air bah itu. Dan pada saat ini kita akan mempelajari ataupun mengulangi pelajaran ini, yaitu mengenai peristiwa air bah. Kata kerja asa di pelajaran kita ataupun membuat yang mengacu pada tindakan Nuh, yang merupakan kata kunci dalam kisah penciptaan. Tindakan ketaatan Nuh juga kita ketahui bahwasanya dia menurut kepada perintah Tuhan adalah seperti tindakan penciptaan Tuhan. Ini memberi makna bahwa air bah bukan hanya tindakan Tuhan untuk menghukum manusia, tetapi juga melainkan tentang Tuhan yang menyelamatkan akan manusia. Inilah pelajaran ini bahwasanya tadi dikatakan, yaitu tindakan Tuhan bukan hanya yaitu tindakan Tuhan untuk menghukum daripada manusia itu, tetapi dikatakan untuk juga menyelamatkan akan manusia. Di mana juga pada saat itu sudah banyak hal-hal yang dilakukan oleh manusia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan juga mau menyelamatkan akan manusia tersebut. Ada juga beberapa persamaan antara kisah air bah dan penciptaan. Apa saja itu? Yang pertama ialah ada juga menyinggung tentang yaitu 7, dan yang kedua menyinggung mengenai laki-laki dan perempuan, dan menurut jenisnya binatang buas, burung, dan binatang melata. Dan yang kelima ialah yaitu persamaannya nafas hidup. Hal menarik juga kita ketahui, yaitu kisah air bah dan penciptaan ialah gema kisah penciptaan yang membantu mengungkapkan bahwa Tuhan yang menciptakan adalah sama dengan Tuhan yang juga menghancurkan. Itu terdapat kisahnya di dalam Ulangan 32 ayatnya yang ke-39. Di sini juga ada gema pengharapan bahwa air bah dirancang untuk ciptaan yang baru, keluar dari air yang mengarah kepada keberadaan baru. Pergerakan air menunjukkan bahwa peristiwa penciptaan melalui proses air bah ini membalikkan tindakan penciptaan di dalam Kejadian pasal yang pertama. Di Kejadian yang pertama, air dipisahkan sebagian ke atas dan sebagian tetap di bumi. Kejadian 1 ayatnya yang ke-7. Dalam kisah air bah, air juga dikatakan disatukan kembali. Kejadian 7 ayatnya yang ke-11. Pekabaran dari peristiwa air bah yang dihubungkan dengan penciptaan ialah Tuhan harus menghancurkan
apa yang Tuhan sebelumnya ada untuk memungkinkan terciptanya ciptaan yang baru sesudah peristiwa akan air bah ini. Penciptaan baru terjadi ketika yang lama juga tetapi harus dihancurkan. Makanya ada penciptaan yang baru. Karena yang lama itu sudah usang, yang lama itu juga sudah rusak, yang lama itu juga manusia tidak mau memperhatikan apa yang Tuhan juga amarkan kepada mereka melalui Nuh pada saat itu. Peristiwa penghancuran yang lama agar timbul yang baru juga akan terjadi di akhir zaman. Berarti ini juga bukan hanya terjadi pada masa yang lalu, tetapi dikatakan akan terjadi kepada kita nantinya di akhir zaman. Yohanes Kekasih menyatakan bahwa akan datang langit yang baru. Yang baru di mana langit dan bumi yang lama akan juga dikatakan berlalu. Wahyu 21 ayatnya yang pertama dan Yesaya 65 ayatnya yang ke-17. Ini juga perlu dikaitkan. Kenapa? Dengan hidup manusia itu sendiri. Manusia dikatakan akan menjadi baru ketika manusia menghancurkan dalam dirinya manusia lama atau keinginan daging. Semua ini juga dikatakan bisa terjadi. Bisa terjadi oleh karena apa? Apakah karena kekuatan kita, karena juga yang kita miliki, juga apa karena kemampuan kita? Sudah barang tentu tidak jawabannya. Kita bisa juga melakukan akan hal tersebut, yaitu dengan bantuan pekerjaan daripada Rohul Kudus di dalam diri kita masing-masing. Bahwasanya kita sebagai manusia dikatakan harus mengingat, yaitu nantinya ini akan terulang kembali di akhir zaman. Kita bisa dikatakan melalui akan semuanya itu, kita juga bisa mendapatkan akan manusia yang baru ketika kita sebagai manusia menghilangkan ataupun menghancurkan dalam diri kita, yaitu manusia lama kita. Kita juga di sini membutuhkan selalu pertolongan yang berasal daripada Tuhan itu. Membutuhkan bantuan yang berasal daripada pencipta kita itu. Supaya apa? Supaya keinginan daging kita juga lahan perlahan bisa kita buang, bisa kita hilangkan. Tetapi keinginan rohani yang Tuhan juga inginkan, yang sesuai firman Tuhan, itulah yang harus saya dan umat-umat Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya pada waktu nanti kedatangannya yang kedua kali itu, kita didapati setia, kita juga didapati selalu menuruti akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Biarlah juga peristiwa air bah ini menjadi pelajaran kepada kita, bahwasanya kita bisa menghadapi akan kejadian-kejadian yang dahsyat di depan kita kalau kita berjalan bersama dengan Allah. Kiranya dengan pelajaran sekolah Sabat ini menolong kita sebagai umat-umat Tuhan, supaya kita bisa semakin lebih dekat, kita juga bisa semakin lebih setia, dan kita meninggalkan akan manusia-manusia lama kita, dan kita setiap harinya bisa mendapatkan kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan kita itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.